Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Teman-teman, hari ini kita memasuki subtema terakhir dalam tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, masih ingat tidak ya apa itu hak dan kewajiban? Oke, pada materi sebelumnya sempat dibahas kan? Nah, yuk kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan harus kita dapatkan. Jadi, hak sebagai warga negara adalah sesuatu yang menjadi milik kita sebagai warga negara dan harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Teman-teman, kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang ya, agar kita termasuk orang-orang yang bertanggung jawab. Setiap orang mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara ya teman-teman. Nah, agar dapat hidup sebagai warga negara yang baik, kita tentu saja harus mencari tahu dulu nih apa saja hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Yuk kita bahas bersama. Kewajiban sebagai warga negara yang pertama yaitu belajar bersungguh-sungguh. Dengan teman-teman belajar bersungguh-sungguh, teman-teman sudah melakukan kewajiban sebagai warga negara loh. Karena pelajar yang bersungguh-sungguh belajar akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang pintar, dan dapat memajukan bangsa negara kita Indonesia. Kalau bukan teman-teman atau generasi muda lainnya, siapa lagi yang akan ikut memajukan negara kita Indonesia? Nah, kewajiban yang kedua yaitu menjadi anak yang sehat dan kuat. Dengan teman-teman menjadi anak yang sehat dan kuat, teman-teman sudah melakukan kewajiban sebagai warga negara loh. Karena teman-teman adalah generasi penerus bangsa ini. Dengan cara bagaimana teman-teman agar menjadi anak yang sehat dan kuat? Ya, tentu saja. Yang pertama, teman-teman harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, tidur dengan cukup. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, sering-sering cuci tangan ya teman-teman. Nah, kewajiban sebagai warga negara yang ketiga yaitu wajib menjadi warga negara yang baik dengan cara mengikuti peraturan yang ada di negara kita, seperti mentaati rambu-rambu lalu lintas. Oke, kewajiban sebagai warga negara yang keempat yaitu mengurangi produksi sampah. Nah, kita pernah belajar bagaimana sih cara memproduksi sampah atau mengurangi produksi sampah? Teman-teman tahu tidak?
bahwa negara kita setiap harinya menghasilkan bertonton sampah plastik, teman-teman. Alangkah baiknya jika kita mengurangi produksi sampah tersebut, karena jika terus berkelanjutan, bumi kita akan menjadi gunung sampah. Yang pertama yang harus dilakukan agar mengurangi produksi sampah yaitu dengan menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan berkali-kali. Kegunaannya adalah kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua, teman-teman dapat menggunakan botol minum yang dapat digunakan berkali-kali seperti yang biasa teman-teman bawa ke sekolah ya. Dengan begitu, teman-teman sudah melakukan kewajiban sebagai warga negara yang mengurangi produksi sampah botol plastik. Oke, kewajiban sebagai warga negara yang kelima yaitu menjaga lingkungan agar tetap nyaman dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon serta bunga agar lingkungan menjadi sejuk dan nyaman. Yang keenam, wajib menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, negara kita memiliki begitu banyak perbedaan, baik suku, ras, agama. Kita memiliki begitu banyak perbedaan, tapi bukan berarti itu menjadi hal yang dapat memecah belah kita. Dengan kita berbeda, kita harus memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi, yaitu dengan tidak membedakan satu sama lain. Oke, kewajiban sebagai warga negara yang ketujuh yaitu wajib mengikuti hukum yang berlaku. Nah, wajib mengikuti hukum yang berlaku ini sama seperti mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas yang tadi Umi jelaskan. Karena setiap negara memiliki hukum-hukum yang berbeda atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warganya, termasuk negara kita. Yang kedelapan adalah wajib mencintai negara. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita harus bangga dan cinta terhadap negara kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjaga fasilitas umum, bangga memakai produk Indonesia, melestarikan budaya Indonesia, dan lain-lain. Kewajiban sebagai warga negara yang kesembilan yaitu menghormati hak asasi manusia atau biasa kita singkat dengan HAM. Misalnya, menghargai hak orang lain untuk memilih dan memeluk agamanya sendiri. Kemudian, kewajiban sebagai warga negara yang ke-10 adalah ikut dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan keamanan negara. Misalnya di sekolah, upaya yang dapat dilakukan yaitu belajar dengan giat agar mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian upaya yang dapat dilakukan di rumah yaitu menjaga nama baik keluarga. Dan upaya yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar adalah menjaga keamanan lingkungan kita secara bersama-sama. Dan contoh upaya yang dapat dilakukan dalam negara yaitu tidak terpengaruh terhadap budaya negatif dari luar. Nah, teman-teman sudah tahu kan kewajiban kita sebagai warga negara? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak sebagai warga negara. Apa saja hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, kita semua berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, mendapatkan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, ya teman-teman. Yang keempat, kita berhak untuk bebas berpendapat. Yang kelima, kita bebas memilih dan menjalankan agama yang kita inginkan. Yang keenam,
berhak untuk hidup tenang dan damai. Ketujuh, kita berhak atas status kewarganegaraan kita ya teman-teman. Yang kedelapan, kita berhak memiliki hak milik pribadi. Dan yang kesembilan, kita berhak atas rasa aman dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita hari ini. Agar teman-teman dapat lebih paham dan mengerti tentang materi pembelajaran hari ini, teman-teman silakan mengerjakan latihan pada buku pena di halaman 175 nomor 1 sampai 4. Selamat mengerjakan teman-teman. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.